Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan amanat kepada orang muda yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Ya, ini bukunya seperti ini. Ya, tapi sebelumnya saya mengundang kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih di kesempatan yang indah ini kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu untuk membahas sedikit dari firman-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami, berikanlah kami pengertian. Biarlah hari demi hari kami boleh diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, berikanlah kami roh kerendahan hati untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik pemirsa, pembahasan kita di halamannya yang ke-78. 78 judulnya Amaran Terhadap Perihal Tidak Percaya. Saya sangat merasa susah, yaitu Nyonya Ellen G. White sendiri ya menuliskan terhadap orang-orang muda kita. Saya memberi amaran kepadamu sebagai seorang yang mengetahui bahaya itu, supaya jangan engkau disergap oleh setan dengan perantaraan ilmu pengetahuan sedikit yang engkau telah peroleh. Lebih baik mempunyai satu hati yang suci dan rendah daripada segala pengetahuan yang engkau bisa dapat dengan tiada takut akan Tuhan. Orang-orang muda zaman sekarang mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang tidak mau percaya dan yang suka mengolok kemana saja mereka itu pergi. Dan betapa pentingnya mereka disediakan begitu rupa sehingga mereka bisa menerangkan dan menyaksikan pengharapan mereka dengan lemah lembut dan takut. Thomas Paine sudah ada di dalam kubur, tetapi pekerjaannya masih hidup untuk menjadi satu kutuk kepada dunia, dan mereka yang merasa bimbang akan kebenaran sabda Tuhan akan memberi buah-buah pendurhaka orang durjana ini ke dalam tangan orang-orang muda yang belum ada pengalaman. Untuk merancuni hati mereka itu dengan roh kebimbangan, roh setan bekerja dengan pelantaran orang-orang pendurhaka kepada Tuhan akan menjalankan maksud-maksudnya untuk membinasakan jiwa-jiwa. Bahayanya bergaul dengan orang-orang yang tidak mau percaya. Kita sekarang hidup dalam zaman percabulan dan orang-orang tua dan muda tidak malu-malu lagi berbuat dosa. Kecuali orang-orang muda kita dilindungi di bawah perbaktian yang benar. Kecuali mereka dipersenjatai dengan asas-asas yang teguh. Kecuali lebih banyak perhatian dicurahkan terhadap pemilihan teman-teman mereka dan buku-buku bacaannya. Mereka akan diserahkan kepada pergaulan orang-orang yang batinnya ada seburuk batin penduduk negeri Sodom. Orang-orang dunia boleh jadi orang-orang yang mempunyai satu keadaan menarik. Tetapi jikalau mereka selalu melemparkan perkataan-perkataan yang melawan dan akan Alkitab, maka mereka menjadi kawan-kawan yang berbahaya, karena mereka akan selalu berusaha merubuhkan alasan-alasan kepercayaan serta mencemarkan keinsafan akan peribadatan seperti terdapat dalam Injil. Orang-orang muda banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang cenderung kepada hal tidak percaya dan yang suka mengolok, dan orang-orang tuanya tidak mengetahuinya sehingga kejahatan itu mudah berakar dalam, dan orang-orang muda itu sudah jadi jahat. Orang-orang muda kita harus dinasihatkan dengan rajin supaya jangan tertipu tentang keadaan orang-orang ini yang sebetulnya. Dan jangan bersahabat dengan mereka atau mendengarkan segala olokan dan pengajarannya yang salah. Kecuali orang-orang muda kita berani memutuskan perhubungannya dengan orang-orang demikian. Sesudah mereka melihat kejahatannya, maka mereka akan terjerat dan akan berpikir dan berkata-kata seperti teman-temannya itu, serta menyia-nyiakan agama dan kepercayaan di dalam kitab suci. Ya, di sini Nyonya Ellen G. White mengamarkan kepada orang-orang muda, ya, karena orang-orang muda adalah orang-orang yang sering jatuh di dalam setiap ujian-ujian atau di dalam setiap pergaulan-pergaulan mereka. Dan di sini Nyonya Ellen G. White sangat bersusah hati terhadap orang-orang muda kita, karena mereka sudah tahu jalan kebenaran seperti apa yang harus mereka ambil, tetapi karena terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya, oleh orang-orang di sekitarnya, yaitu dengan salah pergaulan, memilih teman-teman yang jauh daripada kebenaran, dan juga bacaan-bacaan. Kita harus meminta pertolongan Tuhan. Tuhan,
biarlah Engkau dapat mempertemukan saya dengan orang-orang yang apa? Yang bisa mendekatkan saya dengan Engkau. Dan bila mana kita ingin menjadi terang kepada sesama kita atau sahabat-sahabat kita, biarlah kita apa? Terlebih dahulu mempelajari akan apa? Akan Injil itu. Ya, akan Alkitab, akan Roh Nubuat, kita pelajari. Bila mana kita sudah sudah cukup tahu tentang kebenaran akan firman Tuhan, biarlah kita minta tuntunan Roh Kudus untuk apa? Untuk bisa kita membagikannya kepada sesama kita, sehingga pada saat kita membagikan itu akan menjadi apa? Menjadi berkat buat mereka, ya. Dan juga harap akan diri sendiri dan kebutaan. Kalau mata orang-orang muda yang tersesat itu bisa terbuka terang, maka nanti mereka bisa melihat kepuasan hati. Karena setan akan selalu ada di sekeliling kita. Dan Tuhan akan membantu kita dalam kemenangannya dalam membinasakan jiwa-jiwa yang sesat itu. Dengan macam-macam jalan dia berusaha menyesuaikan pencobaan-pencobaannya pada rupa-rupa tabiat dan keadaan manusia yang dia mau kacaukan. Dia akan gunakan tiap-tiap akal tipu muslihat. Jadi setan akan menggunakan tiap-tiap akan tipu muslihat. Dan kalau orang-orang yang hendak ditipunya itu tidak mau mencari perlindungan pada Tuhan, lalu mereka dibutakan terhadap penipunya itu dan akan percaya serta harap pada diri sendiri, mereka puas serta tiada insaf akan bahaya yang sedang mengancam mereka. Dengan segera mereka akan membenci kepercayaan yang dari dahulu sudah diserahkan kepada orang-orang suci. Nyonya White berkata kepada orang-orang muda, sebagai seorang yang mengetahui Tuhan telah menyatakan segala bahaya yang ada di sekeliling orang-orang muda. Kepercayaan pada kekuatan sendiri akan mengantar engkau ke dalam jerat musuh. Orang-orang muda tidak mau bertanya lagi kepada Tuhan dan tidak mau menjadikan Dia jadi perlindungan dan kekuatan mereka. Mereka masuk dalam pergaulan masyarakat dengan ketentuan dan kepercayaan bahwa mereka sudah paham akan memilih yang baik dan bisa mengerti dengan jelas segala rahasia Tuhan dengan kuasa pikirannya, seolah-olah mereka bisa mendapat kebenaran untuk dirinya sendiri. Jadi biarlah kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Oleh karena bila mana kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan jatuh ke dalam tipu muslihat setan. Biarlah kita selalu menyerahkan dan bertanya terus kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri daripada orang-orang lain karena mereka pasti akan tersangkut pada jerat yang telah ditaruh bagi mereka itu oleh musuh yang terbesar dari Tuhan dan manusia. Beberapa teman bergaul telah dipilih sebagai sahabat karib yang telah dicemarkan oleh korupsi kebimbangan. Akan memasukkan ragi tidak percaya ke dalam hati mereka itu oleh puji-pujian yang dilebih-lebihkan tentang kecakapan mereka itu. Kelebihan kebijaksanaannya oleh membangunkan keinginan mereka akan mendapat kedudukan yang tinggi. Ingatan mereka nanti akan terikat dan kerusakan batin akan menimpa mereka. Orang-orang yang merasa dirinya tinggi akan mengindahkan darah korban perdamaian serta melakukan kebencian terhadap roh karunia. Jadi orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mereka menghinakan darah korban perdamaiannya itu Yesus sendiri yang sudah mati buat manusia. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita harus berhati-hati ya memasukkan ragi atau memasukkan setiap ajaran-ajaran. Untuk itu biarlah ajaran kita berasal dari siapa? Berasal dari Tuhan saja, bukan dari diri sendiri atau opini kita masing-masing. Anak-anak dari orang-orang tua yang memelihara hari Sabat, yang sudah menerima banyak terang dan yang sudah dipelihara baik-baik oleh ibu bapanya, mungkin menjadi anak-anak yang meninggalkan warisan yang mempermalukan dan jadi orang-orang yang menabur angin serta menuai angin puyuh. Pada hari penghukuman, nama segala orang yang sudah melawan kepada terang besar itu akan didaftarkan bersama-sama dengan orang-orang yang dijatuhkan untuk diceraikan dari hadirat Tuhan dan dari kuasa kemuliaannya. Nyonya White lebih suka melihat anak-anak muda Nyonya White lebih suka melihat anak-anak muda di dalam kubur daripada melihat mereka itu menurut jalan yang menuju kepada
kepada maut. Wow, hal yang ngeri bos. Nyonya White telah mendidik anak-anak supaya dalam kehidupannya memancarkan akan terang surga, supaya mereka menurut dengan segala setiap perintah di akhir zaman ini, serta berjalan di bawah panji-panji Tuhan, bukan di bawah panji-panji setan yang hitam, dan sesungguhnya akan menjadi satu pikiran yang hebat dan menggentarkan kehidupan. Di sini Nyonya White berkata bahwa biarlah orang-orang itu orang-orang muda itu lebih baik masuk segera ke dalam kubur daripada mereka dididik dengan hal-hal yang tidak benar, dengan hal-hal yang dapat membawa mereka ke dalam kebinasaan. Untuk itu daripada kehidupan kita dilakukan untuk hal-hal yang tidak baik, lebih baik kita binasa saja sekarang daripada kita menumpuk dosa kita hari demi hari semakin banyak, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan hidup yang binasa. Dan di sini dikatakan setan akan berjalan dengan mana mereka bisa memuliakan Tuhan. Jadi berbalik dan mulai mengolok-ngolok akan pekabaran Injil yang telah dikaruniakan kepada mereka itu, serta menyangkal kepada Kristus dan berharap akan pikirannya yang fana itu, serta kepada soal-soal yang tidak beralasan. Apabila mereka diuji dengan kesusahan, apabila berhadapan-hadapan dengan maut, maka nanti segala pikiran sesat yang dikandungnya akan menjadi cair seperti es di bawah panas matahari. Alangkah ngerinya kalau kita berdiri di hadapan peti mayat dari seorang yang sudah menolak seruan rahmat Tuhan. Alangkah ngerinya bila berkata, di sini terletak satu jiwa yang sudah terhilang. Di sini terletak seorang yang mungkin bisa mencapai satu kedudukan yang tertinggi dan bisa mendapat kehidupan yang kekal. Tetapi dia sudah serahkan kehidupannya kepada setan, dan dia sudah tersesat oleh filsafat manusia yang sia-sia dan sudah menjadi satu permainan dari si jahat. Pengharapan orang Kristen itu menjadi kepada kita laksana sebuah sau bagi nyawa adanya, yang tetap dengan teguh dan yang masuk ke dalam tirai kemana Kristus penganjur kita telah masuk karena kita. Masing-masing kita mempunyai pekerjaan
untuk menyediakan diri menghadapi kejadian-kejadian besar yang ada di muka bumi ini. Jadi jangan sampai kita terlambat. Biarlah kita mengambil jalan menuju kepada kepada Kristus. Jangan kita binasa untuk selama-lamanya. Biarlah pada saat kita mendengarkan akan suara Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan, biarlah kita boleh boleh mengubah akan kehidupan kita sebelum terlambat. Sebelum terlambat ya. Jadi kita harus mengambil mengambil sikap sekarang juga untuk mengikuti jejak Tuhan, kemana dia melangkah, kemana dia pergi. Biarlah kita selalu ikut, dan biarlah kita meminta pertolongan Tuhan untuk mempunyai keberanian. Sekali lagi, mempunyai keberanian untuk berjalan bersama-sama dengan Kristus. Angin ribut sudah dekat. Orang-orang muda harus mencari akan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Angin ribut sudah dekat dan kita harus bersedia menghadapi hantamannya yang hebat itu oleh menunjukkan pertobatan kita kepada Tuhan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan akan bangkit berdiri dan mengejutkan isi bumi dengan amat hebat. Kita akan melihat banyak kesusahan dari segala pihak. Beribu-ribu kapal akan ditenggelamkan ke dalam dasar laut. Armada-armada akan tenggelam dan berjuta-juta jiwa manusia akan dikorbankan. Bahaya api akan timbul dengan tak disangka-sangka, dan usaha manusia tidak akan berdaya memadamkan dia. Istana-istana di dalam dunia akan dihapuskan oleh nyala api yang hebat. Kecelakaan kereta api akan makin bertambah-tambah sering. Kekacauan, tabrakan, dan kematian dengan sekoyong-koyong akan terjadi pada jalan-jalan raya perjalanan dunia. Kesudahan sudah dekat, pintu kasihan sudah hampir ditutup. Marilah mencari Tuhan sementara lagi boleh mendapatkan Dia. Pintalah doa padanya sementara kita datang kepadanya. Nabi Zefanya berkata, "Carilah Tuhan, hai kamu sekalian di dalam negeri yang lembut hatimu dan yang lagi menurut hukumnya. Tuntutlah kebenaran, tuntutlah rendah hati. Mudah-mudahan kamu dilindungkan pada hari murka Tuhan." Saudaraku, tanda-tanda akhir zaman sedang berlangsung, di mana ada gempa bumi, kebakaran, kecelakaan, kejahatan di mana-mana sedang terjadi di muka bumi ini. Untuk itu biarlah kita selalu berjaga-jaga, selalu waspada, karena biarlah Nabi Zefanya menyerukan dan berkata bahwa carilah Tuhan hai kamu sekalian di dalam negeri ini. Mintalah Tuhan supaya kita mempunyai roh kelemah lembutan. Mintalah Tuhan supaya kita mempunyai roh kerendahan hati. Sehingga bila mana kita bertemu dengan orang-orang yang betul-betul haus akan kebenaran, kita bisa Kita bisa mengabarkan dengan penuh dengan penuh kerendahan hati kita. Ya, jangan sampai kita jatuh. Jangan sampai kita dituntut
Kami tahu ya Tuhan bahwa si iblis atau setan itu terus bekerja keras untuk menjatuhkan kami. Untuk itu ya Bapa, biarlah kami boleh selalu datang hadirat-Mu, karena kuasa-Mu lah yang akan melawan si iblis itu. Dan kami tahu ya Bapa, peperangan ini adalah peperangan Engkau. Untuk itu ya Bapa, kami akan terus bersama-sama dengan Engkau. Kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Bapa di surga, pada saat ini kami mau mempunyai komitmen yang baru untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di mana ya Tuhan, kami ingin membagikan akan setiap terang yang sudah kami dapat kepada orang-orang di luar sana. Berikanlah kami keberanian untuk berkata yang benar dan untuk berkata kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan di dunia ini semuanya sia-sia. Untuk itu ya Bapa, biarlah kami melakukan semuanya itu untuk Engkau. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan akan diri kami sendiri, tetapi biarlah kami akan mengandalkan Engkau, karena Engkaulah satu-satunya penolong kami. Bapa di surga, kami menyerahkan akan kehidupan kami sepenuhnya yang ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami ya Tuhan. Ampunilah akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, demikianlah pembahasan kita, kiranya Tuhan memberkati.